Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reva Nadira dengan NIM 18 dari kelas Gizi 5A. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis praktik pemberian makanan pada balita dengan menggunakan metode Infant and Young Child Feeding atau YCF. Yang pertama terdapat pendahuluan, yaitu masa MPASI merupakan periode yang penting karena bayi dan anak membutuhkan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembangnya. Kekurangan gizi pada tahap ini dapat memicu masalah gizi, salah satunya yaitu stunting, dan dapat berisiko untuk munculnya penyakit di masa depan. Di Indonesia, meskipun prevalensi stunting ini sudah menurun menjadi 19,8% pada tahun 2024 berdasarkan SSGI, namun angka ini masih mendekati batas wajar atau aman dari WHO, yaitu prevalensi sebesar 20%. Dan salah satu penyebab utamanya adalah praktik pemberian makanan yang belum tepat, akibat dari kurangnya pengetahuan ibu atau pengasuh dalam menyiapkan ASI dan MPASI yang bergizi. WHO merekomendasikan pemberian ASI usia sampai 6 bulan dan pemberian MPASI sejak usia 6 bulan, yang pemantauannya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator ECF, termasuk di dalamnya adalah indikator MAD. Berdasarkan hal ini, praktikum dilakukan melalui wawancara dengan ibu balita untuk menilai praktik pemberian makan menggunakan metode ICF dan memahami kondisi lapangan secara langsung. Terdapat penjelasan dari metode ICF, di mana metode ini adalah satu indikator yang dikembangkan oleh WHO dan UNICEF untuk menilai praktik pemberian makanan pada anak usia 0-23 bulan, di mana pedoman ini diperbarui pada 2021 dan kini mencakup 17 indikator yang dibagi menjadi 3 indikator besar, yaitu indikator menyusui, pemberian MPASI, dan indikator lainnya. Periode MPASI yang dimulai sejak usia 6 bulan sangat penting karena kebutuhan pada anak meningkat, sehingga asupan yang tidak adekuat dapat mengganggu pertumbuhannya. Salah satu indikator utama adalah MAD yang merupakan kombinasi dari indikator MDD, MMF, dan MMFF untuk anak yang tidak disusui, di mana indikator MAD ini digunakan untuk menilai kualitas pola makan anak dan membantu mengidentifikasi risiko masalah gizi sejak dini. Selanjutnya, terdapat penjelasan dari masing-masing indikator. Yang pertama, terdapat indikator MDD, yaitu untuk menilai keragaman pangan anak usia 6-23 bulan, di mana anak dikatakan memenuhi MDD jika mengonsumsi minimal 5 dari 8 kelompok makanan. Yang kedua, terdapat indikator MMF, yaitu untuk menilai frekuensi makanan minimum, di mana minimum 2 kali untuk bayi disusui usia 6-8 bulan, minimum 3 kali untuk anak disusui usia 9-23 bulan, dan minimum 4 kali untuk anak tidak disusui usia 6-23 bulan. Anak dikatakan memenuhi MMF jika menerima jumlah makanan sesuai dengan batas usia minimalnya dan keterangan menyusuinya. Selanjutnya terdapat indikator dari MMFF, di mana indikator ini digunakan untuk anak yang tidak disusui yang harus mengonsumsi minimal 2 kali susu per hari. Yang selanjutnya adalah indikator MAD, di mana indikator ini adalah indikator konsumsi yang menggabungkan indikator MDD dan MMF serta MMFF untuk anak tidak disusui. Anak memenuhi MAD jika mendapatkan variasi makanan yang cukup dan frekuensi makan yang sesuai standar, di mana jika MDD, MMF, dan MMFF ini terpenuhi, masing-masing akan mendapatkan skor 1, dan jika tidak memenuhi akan mendapatkan skor 0 dan dijumlahkan untuk menentukan hasil dari analisis MAD. Yang selanjutnya terdapat biodata dan hasil recall responden saya, yang kemudian recall ini dianalisis berdasarkan masing-masing indikator. Yang pertama, menghasilkan analisis terhadap indikator MDD, di mana anak ini memenuhi MDD karena mengonsumsi 7 dari 8 kelompok makanan, di mana minimalnya yaitu 5 kelompok. Dengan demikian, indikator MDD ini mendapatkan skor 1 atau memenuhi. Selanjutnya terdapat analisis indikator MMF, di mana anak ini sudah memenuhi MMF karena disusui dan menerima makanan sebanyak 3 kali per hari, di mana sudah mencapai batas minimalnya yaitu minimal 2 kali per hari untuk bayi 6-8 bulan yang disusui. Dengan demikian, indikator MMF anak ini mendapatkan skor 1 atau memenuhi. Yang selanjutnya terdapat analisis pada indikator MMFF, di mana indikator MMFF ini tidak diterapkan pada anak MRMI karena anak ini masih menerima ASI, sedangkan MMFF hanya digunakan untuk anak yang tidak disusui. Sehingga dihasilkan untuk analisis MAD, anak MRMI ini memenuhi MAD karena sebagai anak yang masih disusui, penilaiannya hanya menggunakan MDD dan MMF, dan keduanya terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman pangan dan frekuensi makanan sudah sesuai dengan rekomendasi WHO dan UNICEF. Selanjutnya terdapat rekomendasi untuk ibu, di mana ibu direkomendasikan untuk mempertahankan pemberian ASI hingga kurang lebih 24 bulan dan pemberian MPASI yang beragam dengan minimal 5 kelompok pangan per hari. Yang kedua, terdapat menyesuaikan tekstur MPASI dengan usia, di mana makin padat setelah 6 bulan. Yang ketiga, terdapat pemberian frekuensi makan sesuai usia, yaitu 2-3 kali pada usia 6-8 bulan, 3-4 kali dengan tambahan 1-2 kali selingan untuk usia 9-23 bulan, atau 4-5 kali jika nanti anak tidak menyusui. Yang selanjutnya terdapat menjaga kebersihan pangan untuk mencegah infeksi, dan pemberian buah dan sayur setiap hari untuk mencukupi vitamin dan mineral. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan dari metode ECR, di mana kelebihannya metode ini mudah diterapkan dan diinterpretasikan melalui wawancara 24-hour food recall. Yang selanjutnya fleksibel di berbagai konteks sosial dan budaya, berlaku untuk anak disusui maupun tidak disusui, memberikan gambaran menyeluruh tentang frekuensi, keberagaman, dan pola makan, mendukung pemantauan dan intervensi gizi berbasis bukti. Namun juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat memberikan data kuantitatif asupan energi atau zat gizi bergantung pada daya ingat responden, sehingga berpotensi adanya recall bias, tidak mempertimbangkan variasi harian atau
atau musiman dan membutuhkan pemahaman numerator agar hasil yang dihasilkan kuat. Nah, selanjutnya dapat kesimpulan dan saran di mana berdasarkan hasil metode ECF, anak MRMI memenuhi seluruh indikator untuk anak disusui, yaitu indikator MDD dan MMF, sehingga termasuk dalam memenuhi indikator MAD. Hal ini menunjukkan praktik pemberian makanan oleh ibu sudah baik dengan keberagaman pangan dan frekuensi makan yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Meskipun pada metode ECF ini tidak memberikan data kuantitatif tentang kecukupan gizi. Untuk sarannya, di mana pada penerapan ECF ini sebaiknya disiapkan dengan matang, termasuk pemahaman instrumen dan indikator agar hasil yang dihasilkan lebih akurat. Numerator juga perlu dilatih untuk wawancara yang valid dan minimal bias. Penggunaan alat bantu seperti food model atau foto pangan dapat memperkirakan porsi dengan lebih tepat, dan analisis kuantitatif asupan gizi juga disarankan untuk mendapatkan gambaran praktik pemberian makanan anak yang lebih menyeluruh. Berikut merupakan daftar pustaka saya. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.